Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Rika Amanda Safitri dari Peminatan K3 2019. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil dari analisis dan penilaian risiko yang ada di lingkungan sekitar saya. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas manajemen risiko K3. Yang pertama ada analisis risiko. Analisis risiko merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan seberapa sering suatu peristiwa dan dampak risiko mungkin terjadi, dan seberapa besar konsekuensi yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Level risiko ditentukan oleh dua hal, yakni level frekuensi dan level konsekuensi. Selanjutnya, ada penilaian risiko. Secara umum, penilaian risiko merupakan keseluruhan proses identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Tujuan dari penilaian risiko adalah untuk menetapkan kemungkinan terjadinya dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi, supaya dapat dilakukan penanganan risiko secara tepat. Berikut disajikan tabel matriks dari penilaian risiko. Sementara di sini ada tabel lain berupa tabel tingkat keparahan dan juga tingkat kemungkinan. Kita masuk ke analisis dan penilaian risiko di lingkungan sekitar. Yang pertama, ada kegiatan tukang yang sedang mengecat. Pada video tersebut, dapat dilihat bahwasanya bapak tersebut melakukan kegiatan berulang dan juga dalam posisi tubuh yang kurang nyaman. Hal tersebut berpotensi menimbulkan bahaya ergonomis seperti nyeri sendi pergelangan tangan. Penilaian risiko kegiatan pertama, risikonya adalah nyeri sendi pergelangan tangan dengan tingkat keparahan 2 dan tingkat kemungkinan 4. Maka penilaian risikonya adalah 8 dan termasuk dalam kategori risiko sedang. Tindakan yang harus dilakukan yakni melakukan tindakan perbaikan tepat waktu dengan menggunakan alat bantu mengecat yang ergonomis dan mengurangi durasi melakukan kegiatan berulang. Selanjutnya ada video mengenai operator ekskavator. Pada video tersebut terdapat seseorang yang mengoperasikan ekskavator. Pekerjaan ini membutuhkan tingkat konsentrasi dan ketelitian yang tinggi. Akibatnya, operator bisa mengalami fatigue dan dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, seperti bakat mengenai benda yang tidak dikehendaki dan yang fatal yakni mengenai pekerja lainnya. Penilaian risiko pada kegiatan 2. Risikonya yakni kelelahan fisik dan psikologis atau fatigue dengan tingkat keparahan sebesar 2 dan tingkat kemungkinan sebesar 2. Maka penilaian risikonya adalah 4 yang tergolong dalam risiko rendah dengan tindakan yang harus dilakukan yakni melakukan pekerjaan seperti biasa dan melakukan pengendalian yang tidak terlalu ketat seperti pemberlakuan shift kerja. Hal ini karena risiko rendah masih tergolong dalam risiko yang dapat diterima. Yang terakhir yakni ada video tukang yang sedang beristirahat. Pada video tersebut dapat dilihat bahwasanya terdapat beberapa kaleng cat bekas besi yang berserakan yang terbuka dan berbau kimia menyengat di dekat kopi yang mereka minum. Selain itu, terdapat juga asap rokok dan bau dari cat yang apabila dihirup secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka tentu saja dapat menimbulkan masalah kesehatan pada pekerja tersebut, seperti kanker paru. Penilaian risiko pada kegiatan tersebut yakni risikonya adalah kanker paru dengan tingkat keparahan sebesar 3 dan tingkat kemungkinan sebesar 1. Maka penilaian risikonya adalah 3 yang termasuk dalam risiko rendah. Tindakan yang harus dilakukan yakni melakukan pekerjaan seperti biasa dan melakukan pengendalian yang tidak terlalu ketat seperti mengurangi merokok. Hal ini dikarenakan risiko terkena kanker paru ini masih termasuk risiko rendah yang dapat diterima. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.